طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita di malam hari ini dalam keadaan tetap dalam keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah ya. Kita masuk sekarang ke kajian tentang masa-masa ujian di jalan dakwah. Ujian di jalan dakwah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah secara jahriyah, ya, secara terang-terangan. Ditandai adalah dengan Rasulullah menyerukan dakwah Islam pertama kali secara terbuka ya di atas Bukit Sofa. Nah, mulai dari peristiwa itulah orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy Makkah itu mulai mengawasi, mulai waspada ya. Dan mereka mulai merasa terganggu dengan munculnya dakwah Islam yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai menyadari bahwa ada ancaman terhadap tradisi, ya, warisan nenek moyang yang mereka yakini, ya, penyembahan kepada berhala. Nah, mulailah kata-kata ancaman, ya, mulailah kata-kata celaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai muncul, ya, mulai muncul dari orang-orang Quraisy. Misalnya, ya, ancaman-ancaman verbal itu mulai muncul dari musuh-musuh Islam, ya, Abu Jahal misalnya. Ini diceritakan dari Ibnu Abbas, ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi. Berkata Abu Jahal itu, lain ra'aitu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam indal Ka'bah, kalau aku melihat, kata Abu Jahal, kalau aku melihat Muhammad itu sholat di dekat Ka'bah, la'atiyannahu hatta ata'a ala unukihi, aku pasti akan aku akan menginjak, gitu ya, akan menginjak lehernya, gitu. Nah, ini ungkapan dari Abu Jahal, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi hal itu, lau fa'ala la akhadathul malaikatu iyanan. Kalau benar itu dilakukan oleh Abu Jahal, kata Rasulullah, maka malaikat akan benar-benar akan menyiksa dia dengan secara terang-terangan, begitu, ya. Nah, ini mulai ungkapan-ungkapan, ya,
dari orang-orang jahiliyah, masyarakat Quraisy jahiliyah waktu itu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ancaman-ancaman verbal. Bukan hanya itu, tapi juga mulai olok-olokan, ya, ejekan-ejekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai muncul gitu. Di antaranya misalnya muncul ejekan, olok-olok dari Aura. Ya. Aura itu dikenal dengan Ummu Jamil, ya. Panggilan Ummu Jamil ini adalah istri dari Abu Lahab. Ya. Dia ini pernah mengejek Rasulullah SAW ketika beliau merasakan sakit. Ya. Jadi ada 2 hari atau 3 hari Rasulullah mengalami demam, gitu ya. Istaka Rasulullah SAW falam yakum lailataini aw thalathan. Jadi beliau demam sehingga beliau tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, ya, beraktivitas selama 2 atau 3 hari. Lalu Ummu Jamil ini fajaat imra'atun. Nah, di sini tidak disebutkan namanya, ya, hanya disebutkan seorang perempuan, tapi kata para periwayat ini yang dimaksud adalah Ummu Jamil, ya. Maka datanglah si perempuan itu, maksudnya Ummu Jamil, faqalat. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya. Jadi kata Ummu Jamil ini, aku berharap setan kamu yang dimaksud setan kamu ini adalah malaikat Jibril, ya, sudah meninggalkan kamu, gitu. Lam arahu qaribaka mundu lailataini au salasatin, ya, kata dia, aku tidak melihat dia ini ada dekat kamu 2 atau 3 hari, ya. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Nah, ini untuk menolak anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, jadi ancaman-ancaman verbal, kemudian olok-olokan, ejekan. Nah, ini sunnatullah, ya. Sunnatullah di dalam dakwah, ketika seseorang itu menyerukan kebenaran kepada manusia, maka pasti itu hampir dipastikan, ya, akan ada orang yang tidak suka. Akan ada orang yang minimal, ya, ucapan-ucapan verbal, olok-olokan, ejekan itu mulai muncul, ya, pasti muncul gitu kepada orang-orang yang menyerukan kebenaran, ya. Dan mereka berupaya menghambat dakwah dengan sangat keras, ya. Jadi Abu Lahab terutama ini, ya, Abu Lahab ini amat bersemangat menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar yang Bapak Ibu lihat ini adalah pasar Dzil Majaz, ya, pasar Dzil Majaz, salah satu pasar yang yang digunakan oleh orang-orang Quraisy, ya, untuk berjualan. Kalau pasar Dzil Majaz ini, seingat saya lupa, ya, cuman seingat saya Dzil Majaz ini biasanya dibuka menjelang ibadah haji, ya. Jadi orang-orang ketika sebelum melaksanakan ibadah haji, orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrikin pada masa lalu, maka mereka itu membeli berbagai macam kebutuhan mereka ini di pasar Dzil Majaz ini, ya. Nah, waktu itu Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, dia bercerita, ya, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuki Dzil Majaz, ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala saya sendiri, begitulah, ya, ungkapan dari Rabi'ah bin Ibad ini. Yaqul, beliau bersabda, beliau berseru, ya, di tengah-tengah pasar Dzil Majaz itu, ya Yohanes, ya, wahai manusia, qulu, katakanlah oleh kalian, la ilaha illallah, katakanlah oleh kalian tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, maka kamu akan beruntung, begitu, ya, kata Rasulullah SAW. Itu yang diserukan di tengah-tengah pasar Dzil Majaz itu. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaihi, ya. Nah, waktu itu Rasulullah masuk ke gang-gang di pasar Dzil Majaz itu,
Ya, jadi waktu itu gambarannya Bapak Ibu sekalian, jadi pasar di masa itu ya, pasar di masa itu, jadi di tempat terbuka seperti ini, kemudian mereka membuat semacam jongkok-jongkok gitu ya. Nantinya kalau sudah selesai pasar ya dia beres-beres lagi gitu ya. Jadi semacam apa ya, kalau sekarang pasar kaget lah begitu ya, semacam pasar kaget. Nah itu Rasulullah berjalan di gang-gang jongkok-jongkok yang didirikan oleh orang di pasar itu ya. Wan nasu mutaqassifuna alaihi. Kemudian orang-orang berhimpun ya mengelilingi Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata ya Yohanes, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Begitu Rasulullah berulang-ulang, orang-orang kemudian berhimpun di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an, kata Rabi'ah bin Ibad, saya melihat orang-orang semua terdiam ya, memperhatikan Rasulullah dan tidak berkata apa-apa. Wa huwa la yaskut. Kemudian dan Rasulullah tidak diam, terus berkata, ya Yohanes, qulu la ilaha illallah tuflihu ya. Ini kebayang ya bagaimana Rasulullah berdakwah ya di tempat ini ya. Kemudian kata siapa? Rabi'ah bin Ibad, illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi al-wajhi. Kecuali ada orang di belakang, kata Rabi'ah, ada orang di belakang Rasulullah itu yang juga ikut berbicara ya. Adalah seorang laki-laki yang wajahnya tampan ya, dza ghadirataini, tapi dia matanya juling, yakni Abu Lahab ya. Yaqulu, nah si Abu Lahab ini dia berkata, innahu sabiun kadhibun ya. Dia ini adalah sabiun itu adalah ungkapan untuk celaan ya, ungkapan celaan dari orang-orang musyrikin Quraisy kepada mereka yang meninggalkan penyembahan berhala. Jadi sobiun itu kurang lebih lah orang yang murtad gitu dari agama nenek moyangnya lah gitu ya. Innahu sobiun kadhibun, dia ini orang yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Kadhibun, dia ini pendusta begitu. Ini jadi Rasulullah berbicara ya, menyeru kepada orang-orang di pasar Dzil Majaz ini, kemudian Abu Lahab pun di belakang sama ikut bicara gitu ya. Kemudian kata Rabi'ah bin Ibad, aku bertanya kepada orang-orang, man hadza, siapa ini, siapa orang yang berdua ini nih yang sedang bicara ini. Qalu, kemudian orang-orang mengatakan, Muhammad ibnu Abdullah, itu adalah Muhammad anaknya Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwah, dia sedang menyampaikan tentang nubuwah, tentang kenabiannya ya. Qultu, kemudian dia bertanya lagi ya, Rabi'ah bin Ibad kepada orang-orang, man hadzal ladzi yukadzibu. Terus siapa orang tuh yang di belakang tuh yang mendustakan Muhammad itu? Qalu ammuhu, ya, itu adalah pamannya Abu Lahab. Ya, jadi paman sendiri ya, paman sendiri yang menentang dakwah Rasulullah, yaitu Abu Lahab ya. Nah ini gambaran ya, hadirin hafizakumullah, dan ini pasar Dzil Majaz ya. Orang-orang musyrikin juga selain dia menghalang-halangi dakwah Rasulullah, kemudian melakukan berbagai macam olok-olok kepada Rasulullah SAW, juga mereka melakukan upaya-upaya dialog ya. Jadi waktu itu kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk berdialog dengan Nabi SAW. Waktu itu Utbah datang kepada Nabi, kemudian diingatkan oleh Utbah ini bahwa nenek moyang Rasulullah itu para penyembah berhala gitu. Jadi kenapa Rasulullah SAW, kenapa kamu ini kok meninggalkan penyembahan berhala? Ini adalah agama nenek moyang kamu lah begitu ya. Kemudian dia juga mengingatkan kepada Rasulullah bahwa agama kamu ini hanya membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Dakwah kamu ini membuat, kalau bahasa kita sekarang, memecah belah kesatuan bangsa begitu ya. Seperti itu. Dan kamu ini menyebabkan ya munculnya olok-olok dari orang-orang Arab yang selain Quraisy begitu ya. Jadi itu lihat tuh di orang-orang
Quraisy ada muncul orang yang menghina agama nenek moyangnya sendiri dan seperti itu ya. Nah ini akhirnya Utbah Utbah bin Rabi'ah ini berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, kamu ini sebetulnya pengen apa sih gitu dengan dakwah ini? Kalau kamu ingin dengan dakwah kamu ini mendapatkan harta, kami akan siapkan harta buat kamu gitu. Atau kamu ini berdakwah seperti ini karena lagi stres mungkin gitu ya. Kalau kamu ini pengen wanita, pengen nikah dengan perempuan, kami sediakan ya wanita yang paling cantik begitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah selesai itu Utbah bin Rabi'ah itu mengucapkan kata-kata seperti itu, kemudian Utbah bin Rabi'ah kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 13 ya. Nah inilah kemudian yang membuat Utbah bin Rabi'ah ini terkesima ya. Utbah bin Rabi'ah ini nggak bisa lagi ngomong gitu ya dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW membacakan dalam Quran Fussilat itu bahwa Allah akan menimpakan azab pada mereka ya, Utbah itu sampai terbawa gitu, terhanyut oleh suasana sampai si Utbah ini memegang kepalanya ya, seolah-olah memang akan ada azab yang menimpa kepada dirinya. Ini luar biasa ya. Bacaan Al-Qur'an itu mampu menghanyutkan perasaan ya, menghanyutkan suasana dari yang dirasakan oleh Utbah bin Rabi'ah pada saat itu ya. Nah, jadi ada upaya-upaya dialog ya agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Nah, sampai kemudian juga bagaimana mereka juga mencoba memutuskan kekeluargaan. Ya, Zainab putri Rasulullah SAW itu kan menikah dengan Abul As. Ya, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu menikah dengan Utbah dan Utaibah. Ya, nah ini ada anak-anak dari Abu Lahab. Ya, maka Abu Lahab kemudian menyuruh mereka untuk menceraikan putri-putri Nabi itu. Ya. Nah ini ya sampai batas seperti itu. Jadi udah diceraikan saja karena Muhammad mendakwahkan agama yang mencela agama nenek moyang, ya, mengajak orang untuk keluar dari agama nenek moyang. Akhirnya disuruhlah anak-anaknya itu untuk menceraikan istri-istri mereka yang adalah putri-putri Nabi ya. Ini bayangkan ya, tekanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian ya, sampai seperti itu. Nah di antara anak-anak dari Abu Lahab ini Abul As menolak ya, nggak mau menceraikan Zainab ya. Tapi Utbah dan Utaibah itu menyetujui, akhirnya diceraikan gitu. Dan ini tentu saja Bapak Ibu sekalian membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bernostalgia ya di lokasi ini karena banyak jamaah umroh terutama ya, jamaah umroh mungkin juga jamaah haji yang pernah menginap di hotel di sekitar Ajiad ini ya. Ini daerah Ajiad ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga dilakukan berbagai macam persekusi ya. Di antara yang dilakukan oleh mereka itu adalah hal yang sangat memalukan sebetulnya ya. Bagaimana mereka melemparkan isi perut kambing ya kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Kemudian juga di antara mereka itu meletakkan isi perut kambing itu di panci di mana saat itu Nabi sedang memasak begitu ya. Jadi mereka ini bagaimana ingin puas ya, mengolok-olok, mempersekusi ya, menekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi memang begitulah tabiat jalan dakwah ya, sunnatullah di dalam dakwah. Pasti ketika seseorang menyerukan kebenaran, ini sebuah ketentuan ya, sudah pasti akan ada orang yang menentangnya gitu ya. Justru kita ini harus aneh kalau kita sedang dakwah kemudian tidak ada yang menghalang-halangi
atau tidak ada orang yang tidak senang gitu ya kepada dakwah itu pasti ada gitu ya, pasti ada kalau kita betul-betul mendakwahkan Islam ya apa adanya begitu. Nah, juga termasuk cara untuk menekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah mereka menyiksa para pengikut Islam ya. Nah, ini diceritakan di dalam hadis riwayat Ahmad ya. Awalu man adharo islamahu sab'atun. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ada 7 orang di antara kaum muslimin itu yang mereka ini secara terang-terangan ya memperlihatkan keislamannya. Siapa saja? Yang pertama jelas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Ammar ya, Ammar bin Yasir. Kemudian wa ummuhu Sumayyah, kemudian ibunya ya Sumayyah, wa Suhaib ya, kemudian Suhaib, kemudian Bilal, wal Mikdad, kemudian Mikdad ya. Itu adalah 7 orang yang secara terang-terangan memperlihatkan keislamannya ya. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa mana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib. Nah, Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib sehingga gangguannya itu tidak sampai pada tingkatan penyiksaan ya, apalagi pembunuhan gitu, karena ada Abu Thalib yang melindunginya. Wa amma Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, famanahullahu biqaumihi. Nah, Abu Bakar juga dilindungi oleh kaumnya ya, oleh kabilahnya begitu. Jadi tidak dibiarkan dia itu disiksa apalagi dibunuh. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Sedangkan selain itu, selain Rasulullah, selain Abu Bakar atau orang-orang yang tidak memiliki kabilah pelindung, maka disiksa oleh orang-orang musyrikin. Ya. Bagaimana siksaannya? Fa'albasuhum ad-dara'al hadid. Mereka itu dipakaikan dengan pakaian dari besi, ya. Wasaharuhum fisyamsi. Kemudian dibiarkan diterik matahari begitu. Bayangkan ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh langsung kebayang ya bagaimana ini siksaan ini demikian pedih gitu ya. Karena apa? Karena kalau di sana itu kalau sedang panas, jangankan besi gitu ya, batu aja gitu kan, batu itu kita pegang aja udah sangat gitu. Batu karena apa? Terkena oleh sengatan sinar matahari. Apalagi misalnya jalan aspal ya. Saya sering cerita itu ya, bahwa waktu tidak sengaja saya pernah jalan di jalan aspal tidak pakai sendal, itu langsung belah ya, ada luka belah gitu di kaki saya itu saking panasnya gitu. Nah, waktu itu para pengikut Islam yang tidak punya kabilah yang melindunginya, dia itu dipakaikan pakaian besi, kemudian dijemur lah gitu ya, dijemur di terik matahari. Pamaminhum insanun illa waqad watahum ala ma aradu. Sampai-sampai akhirnya mereka ini saking tidak kuatnya, Bapak Ibu sekalian, dengan siksaan itu, akhirnya mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyiksanya. Ya. Illa Bilal, kecuali Bilal. Jadi maksudnya mengikuti apa yang diinginkan itu adalah mengucapkan kata-kata kemusyrikan. Ya, ini diperbolehkan pada masa itu untuk orang-orang yang lemah, itu diperbolehkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan kata-kata kemusyrikan, tapi yang penting hati mereka tetap dalam Islam. Illa Bilal, kecuali Bilal. Bilal nggak mau mengucapkan kata-kata kemusyrikan. Ya. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Dia memandang dirinya itu udah nggak bernilai ya di sisi Allah, juga sudah tidak bernilai di tengah-tengah kaumnya gitu. Jadi mau ngapain sih saya mengucapkan kata-kata seperti itu? Saya itu udah pasrah lah begitu akhirnya ya. Bilal ini sudah pasrah. Fa'atuhul wildan, maka apa yang dilakukan oleh orang Quraisy waktu itu? Diserahkan Bilal itu kepada anak-anak, wa akhadu yatufuna bihi syi'aba Makkah. Terus kemudian dia itu dikelilingkan, diarak begitu ya, diarak di jalan-jalan kota Makkah. Wa huwa yaqul, dan waktu itu Bilal hanya bisa mengatakan ahadun ahad.
ahadun ahad, ya, tidak bisa berkata apa-apa kecuali dengan mengatakan seperti itu. Diarak gitu ya, di jalan dengan disiksa dengan memakai pakaian dari besi tadi gitu ya, dipakaikan pakaian dari besi seperti itu, diarak seperti itu. Ini siksaan-siksaan seperti ini tidak ada lain adalah dalam rangka menekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan dakwahnya. Ya, nah ini ada lagi diceritakan ini dalam Sirah Ibnu Hisham ya, bagaimana siksaan kepada Bilal bin Rabah. Ya, waktu itu Umayyah bin Khalaf, ya, bin Wahab bin Khudafah bin Jumah, dia mengeluarkan Bilal ini. Dia ini waktu itu sedang menyiksa Bilal bin Rabah, ya. Fayatarahu ala dhahrihi fi Batha'i Makkah. Jadi waktu itu dibawa Bilal bin Rabah ini ke sebuah tempat namanya Batha Makkah, ya. Batha ini sebenarnya perbatasan, ya, perbatasan Makkah artinya gitu. Jadi waktu itu ada kota Makkah itu perbatasannya adalah daerah kuburan Makla, ya, itu salah satu batas kota Makkah waktu itu, ya. Jadi kota Makkah itu nggak terlalu luas, ya, waktu itu gitu. Jadi wilayah Makla, kemudian Ajyad, ya, kemudian ada beberapa wilayah lain saya lupa ya namanya gitu yang menjadi batas kota Mekah waktu itu. Tsumma ya'muru bisakhratil 'azimah. Kemudian dia itu Bilal itu ditindih dengan batu yang sangat besar, ya, fatatawadda'u ala sadri, ditindihkan ke dadanya. Tsumma yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada Bilal itu la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Aku tidak akan berhenti, ya, kata siapa, Umayyah bin Khalaf itu, aku tidak akan berhenti sampai kamu ini mati. Au takfur bi Muhammad, atau kamu kufur kepada Muhammad. Wa ta'budan Lata wal Uzza, dan kamu menyembah kepada Lata dan Uzza. Kemudian fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala. Waktu itu Bilal dalam keadaan disiksa seperti itu hanya mengucapkan ahadun ahad, ya. Ahadun ahad. Nah, ini keteguhan, ya, Bilal bin Rabah disiksa sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy. Ini saya lewat saja nih film ini. Nah, akhirnya Abu Bakar kemudian berupaya untuk menyelamatkan Bilal, ya. Berkata kepada Umayyah bin Khalaf, apakah kamu ini nggak takut sama Allah, ya? Ala tattaqillaha fi hadzal miskin. Kamu ini nggak takut kepada Allah berkaitan dengan orang lemah ini, orang miskin ini. Hatta mata, kata Abu Bakar, sampai kapan kamu ini akan menyiksa dia? Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, ya, anta ladzi afsadathu. Kamu ini yang sudah ngerusak dia, ya. Ngerusak Bilal bin Rabah, ya. Fa ankidhu mimma tara. Maka kami, ya, menyiksa dia seperti yang kamu lihat saat ini, ya. Maka kata Abu Bakar, af'al, ya, lakukanlah oleh kalian. Maksudnya ditawarkan kepada Umayyah bin Khalaf itu, indi gulamun aswadu ajladu minhu wa aqwa. Saya punya budak, ya, budak hitam yang lebih kuat, ya, yang lebih badannya tegap dibanding Bilal, ala dinika, dan dia itu beragama seperti agama kamu, maksudnya penyembahan kepada berhala. A'tikahubih, dan aku akan berikan kepada kamu, ya, asalkan Bilal kemudian diselamatkan, ya. Kemudian qad qabiltu, ya, lalu kata Umayyah bin Khalaf, ya, aku terima kalau begitu, mau, ya. Kemudian kata siapa, Abu Bakar, huwalak, ini buat kamu, udah. Fa'atahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamahu, kemudian gulamahu tadi diberikan tuh, ya,
Kan waktu itu budak itu harta ya, harta yang berharga gitu, diberikan kepada Umayyah bin Khalaf, wa akhadahu fa'aqahu ya. Jadi kemudian ditukarkan dengan Bilal bin Rabah pada saat itu ya. Ini diselamatkan ya Bilal bin Rabah itu oleh Abu Bakar. Jadi dibebaskan dari perbudakan begitu. Nah, yang termasuk siksaan yang keras juga adalah yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy kepada keluarga Yasir. Ya, Yasir, Sumayyah, ya, Amr, ya, Ammar bin Yasir. Ini disiksa sedemikian rupa dan Rasulullah waktu itu belum bisa berbuat apa-apa. Rasulullah tidak bisa menolong. Ya, Rasulullah hanya bisa memberikan kabar gembira, menasihati mereka untuk bersabar. Ya. Jadi ketika waktu itu melihat bagaimana disiksa ya keluarga Yasir, ya, Yasir, Sumayyah dan Amr, ya anaknya, Rasulullah SAW hanya bisa mengatakan absyiru ala Ammar, ya, bergembiralah keluarga Ammar, wa ala Yasir, ya keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena telah dijanjikan kepada kalian itu surga. Ya, hanya itu yang bisa diucapkan oleh Rasulullah, tidak bisa berbuat apa-apa saat itu karena memang kondisi umat Islam pada saat itu demikian lemah ya. Yasir dan Sumayyah ini dibunuh oleh Abu Jahal ya. Bahkan naudzubillah ya, saya nggak berani menjelaskan, nggak tega menjelaskan ya, dibaca sendiri oleh Bapak Ibu ya, bagaimana Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal ya. Nah ini akhirnya melihat siksaan yang demikian, akhirnya kan Ammar itu dengan terpaksa ya, Ammar itu dengan terpaksa mengucapkan kata-kata kemusyrikan ya, padahal hatinya masih tenang dalam keimanan ya, begitu. Dan itu diperbolehkan pada saat itu. Sumayyah ya, penggunaan Sumayyah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oh, sebentar. Ya. Nah, kemudian siksaan juga dilakukan kepada sahabat Nabi ya, Khabbab bin Al-Arat. Nah, ini ya, Khabbab bin Al-Arat ini. Ini diceritakan di dalam salah satu riwayat ya, bagaimana Khabbab ini dia termasuk yang bersabar tidak mau memenuhi keinginan orang-orang kafir waktu itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu menempelkan batu ya, yang dipanaskan, yang batu panas yang kemudian ditempelkan di punggung beliau sampai kemudian hanguslah ya daging punggungnya itu. Ya, ini yang siksaan yang diterima oleh Khabbab bin Al-Arat, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa juga yang dilakukan oleh mereka? Ya ini mencoba untuk membujuk Abu Thalib. Ya, wahai Abu Thalib, ya sesungguhnya keponakan kamu ini sudah mencela ya Tuhan-Tuhan kami. Dia ini sudah menghina ya agama kami. Kemudian menganggap bodoh ya, menganggap bodoh keyakinan kami, kata mereka. Dan Muhammad itu sudah menganggap bapak-bapak kami, nenek moyang kami ini orang-orang yang sesat, begitu. Kemudian oleh karena itu silakan kamu pilih, wahai Abu Thalib, kamu yang akan memberitahu ya, atau kami yang akan bertindak kepada Muhammad, begitu. Ya. Nah ini jadi Abu Thalib ini juga paman Rasulullah yang selama ini melindungi Rasulullah ditekan, ya, ditekan sampai akhirnya kan bagaimana Abu Thalib pun akhirnya mencoba untuk membujuk Rasulullah. Ya, Abu Thalib mencoba untuk membujuk Rasulullah supaya menghentikan dakwah Islam. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Ya, menolak, kata Abu Thalib, kata Rasulullah, wahai pamanku, silahkan kalau paman sudah tidak mau melindungi aku lagi, ya, aku akan aku tetap akan menjalankan dakwah ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, akhirnya karena tekanan
yang demikian keras dari orang-orang musyrikin, maka Rasulullah SAW mengizinkan beberapa orang sahabatnya itu untuk hijrah, ya, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya. Jadi melintasi lautan, ya, waktu itu para sahabat Rasulullah, beberapa orang sahabat Rasulullah, belasan orang, ya, pergi, diantaranya adalah Utsman bin Affan, ya, pergi dengan menyewa kapal laut. Mereka menyeberangi, ya, lautan, kemudian mereka mendarat di Habasyah, di Ethiopia. Dan ini diizinkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah," kalau kamu mau, silakan kamu pergi ke Habasyah. Fa inna biha, karena di Habasyah itu, Habasyah itu kerajaan Kristen waktu itu, ya. Ethiopia itu kerajaan Kristen. Karena di sana, kata Rasulullah, di Habasyah itu malikan, ada seorang raja Kristen, la yudlamuhu indahu ahadun, di mana raja itu dia tidak akan mendolimi seorang pun, ya, yang berlindung kepadanya. Wahia ardun sidkin, dan dia adalah bumi di mana ditegakkan, ya, kejujuran, kata Rasulullah SAW. Hatta yaj'alallahu lakum farajan. Jadi silahkan kamu datang ke sana, berhijrah ke sana, sampai kemudian nanti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kalian. Gitu. Nah akhirnya ya tadi sekian belas orang, saya lupa ya apa 17 atau 18 orang gitu, berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dengan tadi menyewa kapal laut, ya, menyewa kapal laut sampai ke Habasyah, begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi demikian, ya, tekanan-tekanan di masa tribulasi dakwah ini. Tapi juga dalam kesulitan-kesulitan itu ada kabar gembira, ya. Pada tahun 615 Masehi, 7 tahun sebelum hijrah, 2 orang yang sangat kuat, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, ya. Jadi dalam keadaan penuh tekanan seperti itu ada juga kegembiraan kaum muslimin, yakni dengan masuk Islamnya 2 orang yang sangat diperhitungkan, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, ketika terdengar ketika masuk Islam Umar bin Khattab dengan Hamzah, ini kemudian ada berita-berita yang ya palsu, ya, yang sampai kepada orang-orang di Habasyah, ya. Waktu itu sebagian mereka pulang gitu, ya. Mereka ini pulang ke Mekah, ternyata di Mekah masih menghadapi ujian dan cobaan yang demikian berat, ya. Jadi tetap masih ada penentangan dari orang-orang musyrikin. Akhirnya ada hijrah yang kedua. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi yang pertama, oh ya, di sini disebutkan nih 15 orang, ya. 15 orang sahabat. Nah, setelah 3 bulan tinggal di Habasyah, mereka kembali lagi ke Mekah karena tadi, ya, mendengar kabar bahwa kaum musyrikin mulai melunak gitu. Tapi ternyata ini berita dusta gitu, ya, berita bohong gitu. Akhirnya mereka balik lagi ke Habasyah banyak, yaitu 80 orang, ya, 80 orang kaum muslimin hijrah dari dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia, begitu. Nah, puncaknya Bapak Ibu sekalian, puncaknya adalah terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tahun 617 Masehi, ya, 5 tahun sebelum hijrah. Orang-orang Quraisy berkumpul di Khaib Bani Kinana. Khaib itu kampung lah gitu, ya, kurang lebih, ya. Khaib Bani Kinana. Ini terletak di lembah Al-Mahsib namanya, untuk membuat kesepakatan. Jadi di Khaib Bani Kinana ini kaum musyrikin bertemu untuk membuat kesepakatan untuk menekan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib ini adalah kerabat Rasul, ya, kabilah yang merupakan kerabat Rasul yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diceritakan, ya, oleh Rasulullah dalam salah satu hadis itu bahwa mereka ini di Khaib Bani Kinana
saling bersepakat untuk melakukan kekufuran. Yang dimaksud dengan kekufuran ini adalah mereka memboikot ya, memboikot Bani Hashim, memboikot Bani Muthalib, dua kerabat Rasulullah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu lagi sebetulnya kerabat Rasul ini Bani Naufal gitu. Tapi Bani Naufal ini memang sejak awal mereka itu tidak mau melindungi Rasulullah. Berbeda dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Jadi walaupun mereka masih musyrik, tapi tetap mereka karena ada hubungan kekeluargaan dengan Rasul, maka dilindungilah Rasulullah. Ya. Tapi pada tahun 617 ini orang-orang Quraisy ini bersepakat untuk memboikot Bani Hashim, Bani Muthalib yang melindungi Rasulullah SAW. Ya. Pemboikotan di sini adalah mereka tidak berjual beli dengan Bani Hashim, dengan Bani Muthalib. Tidak ada hubungan muamalah, tidak menikahkan anak-anak mereka kepada Bani Hashim, kalangan Bani Hashim atau kalangan Bani Muthalib. Begitu ya. Nah, pemboikotan ini terjadi di Khaib Bani Kinanah. Nah, ini Khaib Bani Kinanah ya, lokasi saat ini ya, lokasi saat ini. Jadi Rasulullah mengatakan hadis yang tadi ya, bahwa disinilah orang-orang Quraisy itu mengadakan pada tahun 10 Hijriah ya, Rasulullah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian sampai di Khaib Bani Kinanah itu, kemudian beliau mengatakan di tempat ini gitu ya, orang-orang Quraisy itu mengadakan persekutuan kekufuran ya, maksudnya mengadakan pemboikotan di lokasi tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ini ya, bahwa mereka bersepakat tidak menikahi Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul, tidak berbaur ya, tidak memasuki rumah ataupun berbicara dengan mereka ya. Sampai kemudian tekanannya adalah supaya sampai mereka itu menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh gitu. Makanya dalam selama masa pemboikotan itu 3 tahun, Abu Thalib itu pamannya itu menyuruh agar Rasulullah itu selalu dijaga gitu, di setiap malam itu dijaga oleh keluarganya gitu ya. Ini kesepakatan ini ditulis oleh Bagil bin Amir bin Hashim di atas sebuah sahifah, di sebuah kertas ya, lembaran yang kemudian digantungkan di dinding Ka'bah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tidak semua dari orang-orang musyrikin itu sebetulnya tidak semua sepakat. Di antara mereka itu ada juga orang musyrik yang mereka ini memiliki hati nurani begitu ya. Maka mereka ini di antaranya adalah Mut'am bin Adi ya. Kemudian beberapa orang Quraisy, mereka pun bersepakat ya untuk membatalkan pemboikotan tersebut ya. Nah, waktu itu Bani Hashim, Bani Muthalib ini diasingkan ya, diasingkan di Abu Thalib. Nah, ini lokasi di mana waktu itu mereka diboikot ya. Kita akan lihat lokasi ya, Syi'ib Abu Thalib. Sebetulnya sebelumnya pun pernah diperlihatkan ya lokasinya di mana dekat kelahiran Nabi ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tahun 619 Masehi, ya. 3 tahun sebelum hijrah, terjadi peristiwa yang kemudian di dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzni, ya, tahun duka cita. Kenapa disebut sebagai tahun duka cita? Karena pada tahun tersebut 2 orang ya yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yakni paman beliau Abu Thalib yang selama ini melindungi beliau, kemudian istri beliau Khadijah ini wafat. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab, kemudian 3 bulan kemudian disusul oleh wafatnya istri beliau yakni Khadijah. Nah, Rasulullah SAW sangat bersedih tentu saja, dan pada saat itu betul-betul ya sudah tidak ada lagi orang yang melindungi Rasulullah, ya, melindungi Rasulullah. Ini diungkapkan oleh Rasulullah, "Manalat minni Quraisy syai'an aqrahuhu hatta mata Abu Thalib." Ya, kata Rasulullah,
orang-orang Quraisy tidak dapat menimpakan kepadaku sesuatu apapun ya yang aku tidak sukai sampai wafatnya Abu Thalib. Nah, jadi kalau di masa-masa sebelumnya mereka hanya bisa mengolok-olok, mengejek gitu ya. Tapi ketika sudah wafatnya Abu Thalib, mereka ini lebih berani menekan Rasulullah. Sudah wafat Khadijah, maka mereka semakin berani ya. Jadi tekanan kepada Rasulullah ini semakin meningkat, semakin keras dari orang-orang Quraisy ya. Nah, hadirin hafidzakumullah, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita mensyukuri ya nikmat Islam, nikmat keimanan ya, dan kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat yang sudah berjuang menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan sampai akhirnya Islam bisa sampai ke negeri kita ya. Kita saat ini pun bisa melaksanakan ajaran Islam dengan aman. Hanya saja memang ini menjadi pelajaran buat kita bahwa yang namanya tekanan ya, ujian, cobaan itu adalah sunatullah di dalam dakwah. Manakala kita berdakwah, manakala kita menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat manusia, ya akan datang masanya, ya akan datang masanya ujian dan cobaan, ya kecil maupun besar, gitu ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengatakan aku sudah beriman, wahum la yuftanun, tapi mereka tidak diuji terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun kasadayana, pamit Ibu kasadayana. Waalaikumsalam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا